Yang cepak itu, yang pas Zaman mobil pendek lah ya. yang ini handphone lah pokoknya. Setengah habis, setengah yang belah samping gitu. Oke. Nah, ada yang capture potongannya, terus yang dibully adalah aku karena aku yang memotong. Sekarang udah pas orang-orang mau sekali potong, dipotongnya langsung seorang Kayhanus Putada, seorang hairstylist, barberman-nya Ariel Noah dan Ansadis yang tadi disebutin itu. Hai Brizer, seneng banget deh akhirnya gue bisa liburan juga. Lagi mantai, sore-sore kayak gini, anginnya enak banget. Oh iya, ngomongin soal liburan, kalian ribet nggak sih bawa barang kalian di pandemi kayak sekarang? Pasti kalian bawa botol minum sendiri, alat makan sendiri, disinfektan, hand sanitizer dan lain-lain. Pasti banyak banget bawaan kalian. Kalau gue nggak pakai ribet, karena gue pakai tas dari Waterpack. Lihat, semua barang-barang gue bisa ditaruh tegak di posisinya, kayak botol minum, disinfektan, semua cairan jadi nggak tumpah dengan desain yang luxury banget. Dan ada sekat-sekatnya juga. Dan ini terbuat dari bahan filamen dan waterproof, jadi aman kalau kehujanan. Yang paling penting, desainnya tetap stylish dan super keren. Sumpah, ini bagus banget. Kalian bisa dapetin tas Waterpack ini di Instagramnya di sini dan juga di link deskripsinya di bawah ya. Oke? Oke, sekarang langsung studio podcast gue yuk. Let's go! Hai Brizer! Di Ngobris Podcast gue kali ini istimewa banget sih, karena gue kedatangan seseorang yang ini kayak semua orang penasaran banget ya. Karena ini ada di belakang layarnya seorang rambut-rambutnya artis papan atas di Indonesia. Kakak Kayhanus Putada. Thank you so much Kayhanus mau mampir di podcast Ngobris. Thank you so much. Sama-sama, thank you udah dipanggil ke sini, diajak main ke sini gitu. Thank you. Oh ya, sebelumnya gue sama Kayhanus kita udah swab, kita negatif dan kita ada jarak 2 meter. Yeah. Jadi kita boleh lepas masker sekarang ya Boleh Kayhanus dong. ya. Thank you. Oke, jadi Kayhanus ini mungkin kalau Brizer semua yang Lebih kelihatan ya kok. Apa? Gantengnya lebih kelihatan ya. oh iya benar, sekarang jadi look gantengnya kelihatan ya kalau hairstylist, terus juga kalau misalnya emang biasa megang atas papan atas tuh looknya Bisa tuh aja. kasih komen di bawah. Jadi Kayhanus ini adalah hairstylist dan barberman ya, artis papan atas Indonesia. Betul. Oke, siapa aja artis yang dipegang oleh seorang Kayhanus Putada? Indra Bekti, Indra Bekti, Verrell Bramasta. Verrell Bramasta, penontonnya Putri untuk Pangeran, Iya, terus habis itu Mike Lewis, Mike Lewis, Ariel Noah, Ariel Noah, ini yang kemarin yang ditunggu banget. David Noah, David Noah, Lukman Noah, Lukman Noah, Uki Noah dulu. Uki Noah, Benyo Noah ya nggak? Benyo juga nggak? Benyo juga kadang. Oh Benyo, Mas Benyo, ini dia gue udah bawa. Terus siapa lagi ya? Iqmal Tobing. Iqmal Tobing, drummer. Siapa lagi ya? Agnes semua, gue suka Agnes semua sempat Agnes semua. Iya. Oh, terus Rian Delon, Rian Delon, Sarena, Ernest Prakasa, Fandi Christian, banyak banget Dahlia. ya. Gitu. Banyak banget. Tapi sebenarnya Kayhanus ini lebih ke cowok apa ke cewek? Karena kalau barberman kan identiknya rambut cowok kan. Sebenarnya mungkin kebanyakan yang di-share cowok, tapi yang nggak di-share cowok-cewek sebenarnya potongnya. Cowok-cewek. Jadi kayak misal ke rumah-rumah itu cowok-cewek. Oh, jadi mau cowok mau cewek yang asal mau manggil dan deal cuannya dapat langsung berangkat. Ya. Tapi boleh flashback sedikit nggak sih? Kayhanus sebenarnya awalnya bisa menjadi seorang barberman artis papan atas seperti Ariel Noah gitu segala macam. Itu gimana sih ceritanya? Oh, sebenarnya pertama kali artis yang dipegang dan reguler itu Om Farhan. Om Farhan. Om Farhan. Sebelum di Bandung dulu kan masih di Jakarta, Om Farhan masih ada program di salah satu stasiun TV itu. Iya. Terus habis itu reguler. Nah, itu pun dikenalin sama kakakku. Ya, Stella. Ya. Dia kan makeup. Ya, kakaknya Kayhanus ini adalah makeup artis ya. Makeup artisnya Ariel Noah kalau kalian tahu. Oke. Kantong. Tapi unik menghadapnya ke arah kamera ya. Bagus itu. Bagus. Ya. Stella Chia itu, jadi dulu kan sebenarnya aku masih di Surabaya. Iya. Masih di Surabaya, dia duluan yang babat alas di Jakarta. Oke. Dulu kalau nggak salah di Surabaya teknik sipil ya kalau nggak salah kuliahnya ya. Pertama teknik sipil, abis itu cuti, abis itu puji Tuhan ada rezeki lagi, akhirnya nyambung kuliah ke
komunikasi. Oh, oke, ya. Pindah. Soalnya sebelumnya udah kerja jadi penyiar radio. Oh, sempat jadi penyiar radio Gitu. juga. Oke. Nah, terus abis itu singkat cerita kuliah udah selesai. Kau kan di Jakarta, Stella itu udah lumayan kenal banyak artis juga. Iya. Kliennya dia kan juga banyak artis. Iya. Terus ya udah waktu ke Jakarta dikenalin lah ke Om Farhan. Oke. Singkat cerita, puji Tuhan Om Farhan ini cocok, suka dengan potongannya, terus habis itu dibawa kemana, sampai suatu saat dibawa ke salah satu acara boarding gitu. Oke. Nah, di situ Om Farhan tuh panitianya. Iya. Di situ kan datang artis-artis lain tuh, banyak Iya. artis. Nah, dikenalin sama Om Farhan. Ini kenalin nih hairstylist gue dari Surabaya. Dari situ kenal Rian Delon, kenal Omes juga. Gitu-gitu. Akhirnya nyambung kemana, akhirnya nyambunglah ke Ariel itu. Oh, jadi justru yang awalnya Ariel ini nggak yang ke awal-awal, malah ke agak-agak nggak ke awal-awal ya? Enggak awal. Mulai tahun berapa mulai pegang rambutnya Ariel? 2016 ya, 2016 deh lupa. Oh, sekitar 4-5 tahun yang lalu ya. Karena kalau kita lihat di postingannya Ariel Noah atau di postingannya ya beberapa sosial media itu selalu di mana ada Ariel di situ ada Kayanus, bener nggak sih? Oh iya, karena saya bayangannya. nebeng. Iya. Gimana awalnya pada awal pegang rambutnya Ariel pada saat project apa pertama kali? Hood Stasiun TV. Khusus Stasiun TV. Hood Stasiun TV di calling. Waktu itu pas lagi job juga sebenarnya sama Stella itu. Oh, oke. Megang Caca Federica. Oh iya, Terus habis Caca. itu pas lagi make up kan, Stella lagi make upin, terus tiba-tiba Iya. di calling lah, dadakan sih waktu Iya. itu. Calling, terus habis itu bisa nggak jam 6 atau setengah 7 gitu. Soalnya jam 7 sudah on air. Oh ya dia bisa. Ya udah dari daerah selatan, terus pulang dulu ke kos, ke daerah Greenfield dulu, ke kos di Greenfield tuh. Iya. Soalnya alat fotonya ketinggalan di situ, nggak dibawa. Oke. Pulang terus habis itu langsung lah ke Kemayoran. Oke. Karena acaranya di Kemayoran. Terus sampai di situ nyari-nyari ruangannya Noah yang mana, nih nggak kenal sama siapa-siapa juga. Terus nggak ada yang bisa dihubungin, nomornya lagi sibuk semua. Iya. Terus tiba-tiba nongol Ariel lewat nih. Terus ya udah langsung nebeng. Ke sampai ruangan. Ariel belum tahu Kayanus juga. waktu Pernah ketemu, cuma mungkin masih nggak inget itu. gitu. Oh, oke. Terus ya udah dari situ puji Tuhan cocok, nyambung terus. Oh, oke. Udah berapa kali pegang rambutnya Ariel sampai sekarang dihitung? Udah dihitung? Nggak ngitung. Udah nggak gitu. Tapi setiap Ariel acara pasti selalu Kayanus yang Iya. pegang rambutnya. Kenapa sih, apa alasannya Ariel cocok sama dipegang sama Kak Yanus pada saat itu? Sampai Nggak tahu sekarang juga. Nggak sempet tanya, pasti kan adalah Kak Yanus, gue kayaknya rambut gue mau kayak gini, tiba-tiba bagus banget ya hasilnya, besok lu lagi ya gini-gini, ada omongan kayak gitu nggak? Nggak ada sih omongan yang kayak gimana, nggak ada. Cuma selama masih di calling berarti cocok aja gitu. Luar biasa. Gitu sih, ambil simpelnya. Acara dari semua acara-acara, maksudnya artis yang pernah dipegang oleh Kak Yanus, siapa artis yang paling susah styling rambutnya? Paling susah siapa ya? Nggak, semuanya punya tantangan masing-masing Iya. gitu loh. Punya tantangan masing-masing sih. Jadi sebenarnya paling susah itu cuma waktu di awal, karena kan misalnya awal kita belum kenal, jadi kita belum tahu sukanya kayak gimana, Iya. terus habis itu maunya kayak gimana, Iya. suka pendek atau panjang, tebal atau tipisnya gitu-gitu. Nah, begitu kita udah dapat kliknya, oh kayak gini nih, kalau yang A suka kayak gini, kalau yang B suka kayak gini, terus ya udah jadi lebih nyantai sih berikut-berikutnya. Pernah nggak sih ada yang komplain habis dipotong Kak Yanus, Kak Yanus begini, gini, ada artis yang pernah nggak maksudnya? Enggak sih, puji Tuhan nggak pernah. Oke. Nggak berani kali ini. Mungkin karena udah ada trust-nya ya. Oh iya, Mungkin iya, ya. bener. Karena jujur, maksudnya kalau cowok tuh kalau misalnya udah cocok, karena kita bener nggak sih kalau orang bilang, makanya kalau cowok itu kalau yang rambut udah salah, semuanya udah salah, karena Iya, kita iya. stylingnya cuma rambut. Sebenarnya nggak cowok nggak cewek semua kayak gitu. Kalau cewek mungkin masih bisa dipermak dari muka, dari alisnya lah, diapain, make up disiapin. Kalau cowok kan kalau rambutnya udah salah kan, Iya, salah iya. semua kan. Iya, Cuma kasih bener. komen di bawah. Iya benar. Nggak Tapi- pede gitu juga. Iya, bener kan. Tapi dari semua, kalau kita lebih sering lihat Kak Yanus kan kayak seringnya sama Ariel ya. Jadi mungkin kita ada keponya tentang Kak Yanus sama Ariel ya. Dari project sama pegang rambutnya Ariel yang paling bener-bener challenge, paling bener-bener menantang itu pada saat pegang rambutnya pada saat program apa? Kalau secara program paling seru dan paling berkesan itu yang waktu
beberapa minggu lalu deh. Kita ada syutingnya di kapal gitu. Jadi di tengah laut, pakai kapal angkatan laut gitu. Oh iya, aku sempat lihat di Iya, Kayanus. sama helikopter juga. Jadi makanya seru situ. Oh, oke. Untuk masalah rambutnya yang kira-kira yang Oh, kalau rambut. kira-kira. Kalau rambut, jadi rambut itu kalau pas Ariel ini lagi potong ekstrim. Nah, itu baru tuh. Ekstrimnya Ariel kayak gimana sih rambut? Ekstrimnya, iya. Jadi yang pertama kali itu tahun 2017 kalau nggak salah ya. Jadi dia ada kayak potong setengah habis, setengah yang belah samping gitu. Oke. Nah, itu apa ya? Itu kan berbeda dari biasanya orang. Biasanya kan rapi atau habisnya kanan kiri. Ini habisnya cuma sebelah gitu. Nah, itu terus habis itu nggak nyangka ternyata orang-orang kaget juga. Terus habis itu ada yang capture potongannya. Terus yang dibully adalah aku karena aku yang memotong. Aku dibully di grup, ada kayak grup potong rambut gitulah. Apa nih nggak bisa motong apa gitulah. Tapi kepikiran idenya kenapa bisa motong kayak gitu waktu itu kenapa? Kan kita ngobrol tuh diapain lagi ya. Terus coba deh kok kayak gini bagus nggak ya? Bagus kok, cocok. Terus ya udah akhirnya kita jalan. Nah terus habis itu yang 2 tahun lalu ya, yang heboh juga tuh yang unfaded. Yang Ernest tuh heboh juga kan? Oh iya, Ernest juga. Nah sebelum Ernest yang Ariel yang unfaded itu yang sampingnya habis. Oh iya. Sampai banyak banget yang sampai masuk di liputan 6 waktu itu. Oh iya. Masuk di beberapa portal itu. Iya. Terus banyak juga yang terinspirasi, jadi dari beberapa kota-kota yang ada di Indonesia, mau di Medan, ada yang Kalimantan juga, di Sulawesi, di mana-mana ada yang nge-tag gitu. Padahal itu aku nggak nyuruh dan nggak bikin giveaway apa-apa, cuma merekanya terinspirasi sendiri. Itu seru sih kayak gitu. Jadi merasa terapresiasi. Iya. Jadi pada challenge rambutnya Ariel. Iya. Tapi sebenarnya kalau kayak sekelas Ariel itu biasanya mereka tuh kalau misalnya mau potong rambut sama Kayanus, Kak gue pengen potong kayak ini, atau dari Kayanus yang selalu yang mengidekan kira lu kayak lagi cocok sama trennya pakai rambut ini deh. Oh jadi saling komunikasi aja sih. Jadi kadang ada yang dari yang dipotong, ada yang dari guanya juga gitu. Jadi ya saling dikomunikasikan aja gitu. Kalau kayak Boril lebih kayak kasih ide dari dia apa dari Sama-sama. Kayanus? Jadi kadang ada yang dari dia, ada yang dari aku sendiri gitu-gitu. Oh, oke. Tapi biasanya nih ya, kalau misalnya pengalaman total jadi barberman udah berapa lama? Tukang potong rambut udah berapa lama? Dari 2009 berarti. Berarti udah kurang lebih 12 tahun lah ya. Biasanya kalau misalnya kayak Yanus, kalau motongin orang itu biasanya itu berdasarkan apa sih? Misalnya kayaknya dia cocok rambutnya kayak begini, mukanya kah atau stand sekarang kah atau gimana? Berdasarkan pertama jenis rambut, terus habis itu tebel tipisnya juga disesuaikan, bentuk wajahnya, terus mimik mukanya dia. Mimik ya? Ya kan kadang ada yang misalnya mukanya kalau diem kayak galak atau gampang senyum gitu-gitu. Terus sama cara berpakaian juga. Karakter berarti ya? Outfit, whole package gitulah. Soalnya makanya kayak dulu yang beberapa tahun lalu yang waktu zamannya klimis gitu-gitu. Kadang kan kayak kita mungkin kayak ada yang ngeganjel dalam hati, kayaknya kayak ada yang nggak pas nih secara rambut rapi, tapi kok kayak ada yang nggak cocok atau apa gitu. Nah itu ternyata kan kita bisa ngeliat dari caranya dia sehari-hari berpakaian juga. Kadang kan nggak semua, soalnya rambut bagus, rambut rapi, tapi kan belum tentu cocok sama orang ini gitu-gitu juga. Harus disesuaikan semuanya. Tapi setuju nggak sih kayaknya sekarang kalau kita ngelihat cowok-cowok Indonesia pasti pengen potongan rambutnya kayak Ariel Noah. Kayaknya menyadari Mayoritas iya. Iya kan? Gimana Pak Yanus? Tahu itu semua itu hasil tantangannya seorang kayak Yanus Putada, jadi inspirasinya orang-orang di Indonesia. Ya, puji Tuhan sih seneng. Sejujurnya emang seneng dan ada bangganya juga. Terus ya bersyukur sih. Ada ngaruh nggak sama endorsan atau perjob-jobannya seorang Yanus? Banyak ngaruhnya nggak sih karena semenjak rambutnya selalu jadi trendsetter pasti pegang Ariel Noah? Kalau job mungkin secara nggak langsung pasti ada pengaruh ya. Iya. Cuma yang lebih berpengaruh ke semua hal itu trust-nya orang-orang. Jadi lebih percaya. Jadi kayak lebih orang kalau aku potongin juga bakal lebih tenang gitu. Kelas Ariel Noah, kelas yang Fearless segala macamnya dipegang sama Kayanus, sudahlah pokoknya gue mau rambut apa aja, pokoknya apa ya Kayanus rambut gue yang apa gitu, iya kan? Iya, kayak gitu. Jadi seru sih sebenarnya motong banyak orang dengan
aktivitas mereka yang berbeda. Terus kayak misal motong rambut Feral tuh. Iya. Nah, Feral ini juga soalnya kan sibuk seharian, terus jadi kadang pulang kerja baru bisa potong, itu juga kan capek. Jadi kadang bisa sambil rebahan motongnya. Nah iya, Nah. melihat kayaknya sampai megang motong rambut bayi tanpa menangis. Oh, itu anaknya Mbak Asri. Mas Asri Welas. Oh, Mas Asri, apa kabar? Mbak Aku Asri. juga ya. Di Cibubur. rumah Di sakit Cibubur. itu. Jadi motong rambut Mbak Asri sama anak-anaknya. Terus habis itu anaknya ada yang nangis-nangis kan. Iya. Terus Si Bam bukan? Ibam bukan? lupa deh, pokoknya yang kayak waktu itu paling kecil deh, Oh, mungkin oke, ya. oke, iya. Atau atasnya Ibam deh. Iya, oke. Terus habis itu, pokoknya sambil main air terus lama-lama kalau di pinggir kolam juga susah nih motongnya. Terus ya udah deh, berhubung kemana-mana juga bawa baju cadangan, ya udah nyemplung aja deh sekalian gitu. Oh, ikutan KM Ikut. juga. Jadi Ini motong dalam totalitas, air oh. ya. Oke. Gitu sih, seru kayak Luar gitu. biasa. Tapi kayak Nus ngaruh kalau secara job kan jadi makin nambah. Secara harga jadi naik enggak? Kalau secara harga, Berdasarkan apa ngasih harga biasanya? kalau masang harga itu berdasarkan jarak juga, berdasarkan jarak. Habis itu target pribadi, Maksudnya gimana? Jadi misalnya kayak awal di Jakarta, targetku yang ada di pikiranku adalah kerja ini supaya paling nggak bisa untuk bayar transport, bayar kos dan makan gitu. Dulu sebenarnya awal ke Jakarta itu sempat ngelamar penyiar radio. Oh, oke, ya. Nah, jadi di pikiranku, aku ke Jakarta, kalau ngandelin potong rambut nih kan nggak jelas nih, karena nggak kenal siapa-siapa, aku cuma kenal sama Stella, kakakku. Tapi yang mau aku potong kan, aku nggak tahu siapa, dan orang-orang juga nggak tahu ada yang namanya Yanus yang bisa potong rambut kan. Iya. Nah, terus habis itu, aku juga bukan anak nongkrong. Iya. Jadi aku mengandalkan penyiar radio supaya bisa bayar kos. Tuh, udah probation, nggak diterima, terus ya udahlah, gimana ya, bingung kan, nyari gimana lagi caranya, bukan anak nongkrong, terus gimana caranya orang-orang tahu ada seorang yang bisa motong rambut ini nih. Terus ya udahlah, sabar sambil doa. Terus kadang ada teman dari Surabaya datang ngajak nongkrong, ya udah ikut nongkrong, dikenalin lah sama temennya, ini kenalin gitu-gitu. Nah terus waktu itu kan banyakan kegiatan di kos, Terus habis itu suatu saat ditelepon lah sama seorang artis. Nah, terus habis itu telepon, bisa nggak bro potong? Bisa. Padahal waktu itu belum di mana-mana tuh yang harus Waktu itu belum banyak. Iya. Ternyata puji Tuhan dipanggil sama Tara Budiman. Oh, Tara. Iya, terus ya udah dari Tara, puji Tuhan juga cocok. Setiap minggu dulu ada juga acara regulernya Tara tuh, Idol Junior. Terus ya udah setiap minggu ke situ, setiap minggu. Terus dari situ kenal artis-artis lain kan, soalnya kan Tara host, terus kan bintang tamunya ganti-ganti juga. Iya. Dari situ kenal Judika. Oke. Motongin Judika juga dulu sempat. Oke. Dari Judika kenal lah ke Ariel. Oh, oke. Gitu, terus ya udah. Jadi kalau balik lagi ngomongin si harga tadi, masangnya berdasarkan apa? Jadi berdasarkan kalau waktu itu pertama kali di Jakarta itu 150. Pertama kali 150.000 di tahun 2016. 2016, terus habis itu 150. Ternyata habis di transport. Oke, ya secara Jakarta naik Grab aja udah pulang pergi udah habis. Habis di transport biayanya dan habis waktunya juga. Satu hari itu maksimal cuma bisa 2-3 tempat, soalnya kan kena macet gitu-gitulah. Iya. Terus kayaknya nggak bisa nih kalau cuma segini. Akhirnya dinaikkan lah. Dinaikkan ke 250, dinaikkan ke 350 sampai akhirnya ke 500. Iya, yang terakhir aku nonton di hitam putih biasanya Iya. sekali potong. Nah, itu sebenarnya kayaknya dalam waktu 2 bulan deh. Dalam 2 bulan naik langsung 200%. Wow. Iya. Terus Bukan karena bagus atau bukan karena bukan karena banyak yang tahu atau bukan karena banyak motongin artis. Tapi justru karena waktu itu belum banyak yang tahu aku. Jadi aku ngerasa ini waktu yang tepat untuk ngeset harga di harga yang terbaik menurut aku. kenapa orang belum pada tahu justru ngeset harganya dinaikin? Karena Kenapa sih yakin itu? Karena kalau misal kita udah kenal sejak awal, terus dari harga berapa,
gini deh, kita potong rambut di biasa, potong rambut kita datang ke tempat, bayar 50.000. Terus habis itu bulan depan atau tahun depannya naik 5.000 aja, kita kan pasti 5.000 atau 10.000 lah. Kita kan pasti kayak, loh kok naik harganya gitu. Iya. Walaupun nggak masalah, tapi kita agak, oh naik ya harganya. Iya, iya. Nah, jadi daripada tiap bulan naik pelan-pelan atau tiap 6 bulan atau tiap tahun naik pelan-pelan, mending langsung sekalian naik tapi bertahan lama gitu. Oh iya benar Gitu juga. sih. Ini trik juga nih buat para pedagang-pedagang ya. Iya. Dari kayaknya perlu dicoba. Kalau sekarang tarifnya udah berapa? Itu 3 tahun lalu, 3 tahun lalu Iya. kan 500.000. Sekarang berapa? Kalau orang mau sekali potong, dipotongnya langsung seorang kayak Yanus Putada, seorang hairstylist, barberman-nya Ariel Noah dan artis yang tadi disebutin itu. Tebak deh, tebak. 2 jutaan lah ya. Bener nggak? Soalnya temen gue di Kemang itu ada artis juga, itu langgannya sana 2 jutaan, nyampe nggak? Tergantung lokasi. Komen di bawah kecil. Komen di bawah. Iya nggak? Iya. Bisa 1 juta lah ya? Tapi waktu itu ya sempat sebenarnya ini ada cerita seru juga sih. Memang waktu itu, maksudnya kalau diceritakan emang kelihatannya segampang itu gitu. Iya. Dalam waktu beberapa bulan naik langsung berapa ratus% gitu kan. Iya. Tapi juga nggak semudah itu karena awal-awal juga bakal ada yang kaget. Karena kan pasti dipikir disamakan dengan yang orang itu tahu. Jadi misal aku mau potong, oh aku biasa potong range-nya segini. Aku manggil pun range-nya segini. Jadi paling kalau manggil ini kurang lebih sama. Nah, suatu saat ada yang manggil, terus habis itu potong beberapa orang, terus kasih tau lah totalnya. Ini waktu harga masih 500.000. Kasih tau totalnya segini gitu. Shock orangnya. Shock. Hah, kok segitu? Kan potong rambut biasa aja. Apa bedanya itu kan lu cuma datang, maksudnya nggak ada bedanya. Terus kenapa harus mahal gitu? Ya tapi harga saya segitu. Gue bilang gitu. Terus akhirnya agak-agak dimarah-marahin gitulah. Terus tapi ujungnya tetap dibayar, cuma jadi agak nggak enak gitu. Pada saat itu. Tapi beberapa tahun kemudian puji Tuhan udah baik lagi gitu. Iya berjalan, dan sekarang mungkin dia udah tahu emang kalau sekelas gue udah mau dipotongin seorang Yanus, ya udah berarti kurang lebih rate-nya di angka segitu kurang lebih. Kurang lebih udah banyak yang tahu juga ya. Apa? Orangnya potong lagi nggak sekarang? Pernah potong lagi nggak? Potong lagi. Tapi range-nya di berapa nih kira-kira mau dipotong sama balik lagi ya ke range? Kira-kira range-nya di angka berapa sampai berapa gitu kira-kira sekarang? Range-nya ya berapa juta lah. Berapa juta nih mau rambut kayak nanti gue mau dipotong juga sama Yanus, ini kita lihat ya hasil potongan rambut sekian jutanya gue dari Yanus. Kita ngobrol lagi. Tapi Yanus sekarang tuh buka tempat nggak sih? Maksudnya apa memang cuma dari rumah ke rumah aja terus-terusan, apa punya tempat sendiri di Jakarta? Sempat buka tempat, cuma karena aku dari awal itu emang banyakkan klien yang ke rumah-rumah, jadi terus abis itu situasi kan kayak gini, terus aku pikir kayaknya sekarang lebih baik fokus ke rumah-rumah lagi dulu aja gitu. Jadi ya udah sekarang ke rumah-rumah lagi. Tapi tempat malah nggak ada, tempat barbershop atau buka? Tempat enggak sekarang. Karena orang udah tahu Yanus Putada lah ya, jadi kayaknya udahlah gue calling aja datang ke rumah, si ini aja udah pakai gitu lagi ya, situ ya. Terus kalau ngelihat dari emang karakternya klien-klien yang aku pegang memang jadwalnya nggak terlalu jadwal senggangnya itu nggak banyak gitu, jadi mereka lebih efektif manggil, terus potong, terus jadi bisa makan sama keluarganya atau bisa lanjut kerja kayak gitu-gitu. Iya, benar juga sih ini. Terus ini mungkin ini juga pada kepo juga orang-orang tentang seorang Yanus Putada katanya udah dapat sertifikat dari Jepang dan Singapura. Oh iya. Itu sih gimana sertifikat? Emang rambut harus dapat sertifikat baru bisa motong rambut apa gimana sih? Enggak. Itu sih lebih ke soalnya kan waktu itu aku tuh pengen bikin akademi, Yanus Putada Academy. Nah, jadi kalau ngajar aku pikir bakal lebih baik kalau aku ngambil pendidikan dulu nih. Ngambil pendidikan biar aku tahu juga sebenarnya istilah-istilahnya apa, terus aku bisa mengajar juga dengan baik gitu. Soalnya kalau cuma bisa potong terus bisa mengajar, bisa potong terus ajarin berdasarkan yang kita bisa, menurut aku bakal lebih baik lagi kalau aku juga ngambil pendidikan dulu, jadi lebih lebih profesional aja sih. Gitu. Jadi aku ambil sekolah di Singapura terus sama Jepang itu. Oh, benar-benar sekolah rambut di sana di Singapura sama Jepang. Iya, tapi kalau yang Jepang itu orang Jepang yang kesini. Oh, oke. Kalau yang Singapura memang aku yang ke Singapura gitu. Kenapa milih Singapura sama Jepang pada saat itu?
Karena emang rambut di sana lagi hits Enggak. ya? Jadi Atau gimana? karena pertama kali aku kerja salon, jadi dulu Iya. pertama kali cuti kuliah dari teknik sipil itu, kan cerita-cerita sama teman, aku cari kerja dimasukkan ke salon omnya dia. Oh, aku tahu sempat jadi kasir ya di situ. Ya, Iya, oke. nah di salon GP Ariman sih ya. Oke. Dulu di Surabaya ada. Terus habis itu di salon itu mayoritas orang-orangnya emang lulusan Tonian Gai Singapura. Oh, oke. Nah, jadi sejak saat itu aku pengen ke Tonian Gai Singapura emang. Oke. Pengen belajar di sana. Terus habis itu pas ketambah waktu itu pengen bikin akademi, terus juga paling deket Singapura. Iya. Dan untuk di Asia Pasifik paling bagus di Singapura, jadi ya udah berangkat ke Singapura. Berapa lama sekolahnya di sana? Seminggu aja. Semingguan. Oke, dan sekarang Kak Yanus buka Yanus Putada Academy, katanya dalam waktu berapa hari bisa langsung potong rambut? 3,5 hari langsung 3,5 bisa hari. potong Itu rambut. gimana? Itu bener nggak sih toko peres? Itu bener dong. Gimana bisa Itu 3,5 hari bener. potong rambut coba? Itu jaminannya kayak. Jaminannya apa? Jaminannya nggak ada, cuma itu emang terbukti. Jadi dulu awal-awal memang awal-awal juga aku nggak berani ngomong dalam berapa hari udah bisa. Cuma berdasarkan beberapa murid di awal, terus habis itu, oh ternyata aku kayaknya ngajarinnya cukup jelas dan mereka yang dari bener-bener nol, dari yang nggak tahu cara megang clipper, nggak tahu cara megang gunting, bahkan mereka nggak tahu ini namanya clipper gitu. Ternyata dalam 3,5 hari ini mereka udah bisa gitu. Jadi cukup 3,5 hari dari yang benar-benar nol, benar-benar nggak ngerti apa-apa, itu udah bisa potong rambut. Oh. Karena sebenarnya gini, karena yang aku ajarkan adalah benar-benar per itemnya. Oke. Kegiatan yang dilakukan di rambut ini, lu mau potong kayak gimana? Ini caranya kayak gini supaya nanti dia hasilnya kayak gini. Ini lu mau pendekin atau mau lu tipisin gitu. Oh ini kalau rambut kayak gini bagusnya diginiin nih. Kalau rambut kayak gini itu segini emang bagus nih. Cuma tipe ini dia 1-2 minggu ini cepat banget tumbuhnya. Jadi dipendekin lagi aja nggak masalah kayak gitu-gitu loh. Oh, Jadi oke. lebih ke pengertian kenapa kita harus melakukan ini, kenapa kita harus kayak gini. Jadi nanti dari kan 3,5 hari 7 pertemuan. Dari 7 pertemuan dan 7 rambut yang kita potong itu, nantinya kita kalau ketemu yang bentuk kepalanya berbeda atau jenis rambutnya berbeda, itu kita bakal bisa menyesuaikan gitu. Oh, oke. Soalnya kalau kita ngajarinnya gini, ini kalau belah samping kayak gini ya caranya. Iya. Kalau kita ngajarinnya template, nanti suatu saat ada klien yang baru yang bentuk kepalanya belum pernah kita temuin, rambutnya kita belum pernah pegang, bakal bingung pasti. Oh iya Oh, iya. kok Iya. cara potongnya udah sama, udah persis dengan yang diajarkan, tapi kok hasilnya beda gitu. Oh. Karena kan potong rambut nggak bisa template. Potong rambut harus benar-benar disesuaikan. Iya. Gitu. Luar biasa. Biayanya berapa Mas kalau misalnya kayak Yanus? Kalau mau, nih buat siapa tahu subscriber gue ada yang jadi terinspirasi juga pengen ikut. Ini salah satu nih, roadmate gue aja langsung dia terinspirasi buat ikut kelasnya Yanus Putrada. Biayanya berapa dan daftarnya di mana atau? Daftarnya pertama di Yanus Putrada Academy, di Instagram @yanusputrada_academy. Jadi kita ada 3 kelas. Iya. Yang foundation class itu yang 3,5 hari. Terus ada lagi creative cut sama complete gitu. Nah, Bedanya apa? bedanya kalau yang foundation class ini benar-benar dari dasar. Oh, oke. Jadi benar-benar bukan pelan juga ya, benar-benar Basic lah ya. basic. Iya. Nah, kalau yang si creative cut ini kita ngajarinnya lebih ke pengembangan teknik potongnya. Oh, oke. Lebih Orang yang udah lebih tahu kompleks. basic tentang Iya, rambut lah ya. soalnya kadang misalnya kita langsung ngajarin ke si creative cut, nanti misalnya ternyata mereka dasarnya masih bingung megang gunting atau apa, bakal kebuang lagi kan waktunya mereka gitu. Terus kalau komplit semuanya gitu. Oh, kalau yang komplit itu yang lama berapa hari? Iya, kalau komplit itu 20 pertemuan. 20 pertemuan. Kalau yang creative cut itu 10 pertemuan. Oh, oke. Gitu. Startingnya di berapa Mas kalau yang ikut kelasnya? Startingnya di atas 10. Di atas 10 juta itu mungkin 3,5 hari ya kalau itu ya? Iya, itu yang 3,5 hari. Oke, Di atas yang 10. mau sampai gue yang mau jadi tukang potong rambut, siapa tahu jadi kayak seorang Yanus Putrada yang bisa Iya. jadi pakai waris langsung Bener, ya, cus ya. Di atas 10 masih dekat-dekat 10, masih dekat-dekat 10. Oh, Jadi kira nggak nego. jauh. Mumpung harga belum naik. Wah, kayak loh. Nah, Kak Yanus ini kan aku tahu nih, aku pernah kerja sama Agnes Mo, aku udah pernah. Nah, aku mau nanya, Agnes Mo itu kan orangnya agak straight banget kalau mau kerja sama. Gimana ceritanya bisa pegang rambutnya Agnes Mo? Nggak tahu, mungkin muncul di Explore atau apa pertama kali, terus tiba-tiba di calling. Oh, dirimu yang di calling? Di Oke. telepon, habis itu Agnesnya langsung ngomong tuh. Ah. Terus habis itu padahal kan lagi nyantai juga, terus tiba-tiba di calling, terus
bisa nggak ini serapin rambut saya gitu. Bisa, ya udah langsung berangkat. Set. Nah itu lumayan deg-degan tuh, lumayan deg-degan. Di dalam perjalanannya terus sambil agak deg-degan. Nggak, tapi bilang nggak kayak aku tahu nomormu dari sini atau aku tahu dirimu. Nggak. Tiba-tiba telepon aja. Oke. Nggak nanya juga, terus habis itu ya udahlah. Fokus ke nanti motong gimana nih, terus gitu, terus sampai di sana juga santai sih. Jadi mayoritas puji Tuhannya yang aku pegang itu nggak banyak yang, bahkan nggak ada yang kayak kok kayak gini sih, nggak ada Oh, gitu. nggak ada, oke. Jadi aku juga lebih nyaman, lebih enjoy gitu motongnya. Iya. Pas rambut model Agnes yang mana yang dipotongin sama Yos? Yang cepak itu, yang pas Zaman dia pendek lah ya. Yang ini handphone lah pokoknya. Oh iya, iklan handphone ya. Nanti kita ada cuplikannya, nanti kita kasih lihat. Ada. Sekali itu doang, apa abis itu masih berlanjut? Dua kali deh, yang waktu masih pendek-pendek gitu. Iya. Terus habis itu kan ke sana, ke Amerika. Amerika lagi, terus udah panjang kan rambutnya. Kalau menurut aku Agnes pada saat itu pakai Kayanus mungkin karena Kayanus kan terkenal sebagai barberman atau hairstylist artis cowok mungkin ya. Karena kan Agnes kan lagi rambutnya bener-bener modelnya kayak cowok cepak gitu kan. Bener. Bisa jadi sih. Bener nggak sih? Iya. Tapi kalau seorang Kayanus ngeliat Agnes kok kayak gimana? Mungkin kita bicara rambutnya ya. Rambut Agnes itu tipikal yang seperti apa? Mudah nggak di tangan ini? Kalau berdasarkan yang waktu itu aku pegang sih mudah. Gampang, maksudnya nurut gitu kalau di styling si rambutnya ya. Gimana tuh kan itu kan benar-benar beda banget kan saat itu kan langsung Agnes sosok yang berubah dipegang sama Kayanus bisa langsung bondol gimana tuh kan? Nah jadi waktu itu juga aku sempat nanya tuh, ini mau yang abis atau yang mau gradasi gitu, mau yang di fade gitu. Terus habis itu abis aja nggak apa, terus ya udah agak-agak ini sih, terus ya udahlah. Iya deg-degan lah karena secara kan seorang Agnes, seorang Ariel itu pasti selalu jadi panutannya orang-orang. Setiap salah rambut dikit aja selalu dikomplain sama netizen. Tapi terjadi kayak Nus kan langsung sama fans-fans Agnes langsung udah garis keras kan. Iya. Sama fansnya Noah kan juga gitu. Iya. Yang diserang kan yang motong ya. Bener. Nah, kita kalau bisa back to Noah ya, kalau kita ngeliat Ariel itu kan kayaknya rambutnya tuh selalu ekstrim ya, dipotong-potongnya sama kayak Nus itu. Itu kenapa bisa yakin untuk rambut ekstrimnya dipegang oleh seorang Kayanus, seorang Ariel? Apa ya? Mungkin Dan dia sering banget yang gonta-ganti rambut kan, selalu dipegang kayak sama Kayanus yang untuk gonta-ganti rambutnya. Di Kayanus itu. Iya, setelah di Kayanus dulu kayak, tapi aku nggak tahu juga bener nggak sih fansnya Noah bener nggak dulu suka gonta-ganti rambut nggak sih? Tapi setahu gue sekarang ini deh. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena cocok mungkin ya. Cocok. Jadi kadang kan kalau kita udah cocok sama yang motongin kita, jadi kan kita lebih berani mau ganti-ganti atau apa kan kita tahu gitu loh. Iya. Ya nggak sih? Kayaknya sih kayak gitu. Kayaknya berdasarkan itu pendapatku ya, cuma nggak tahu lagi Kalau menurut fansnya Ariel Noah kenapa coba kira-kira, dan mungkin rambutnya Ariel yang apa yang paling kalian suka dari potongan Kayanus, kasih komen juga di bawah. Iya. Seberapa sering sih Kayanus Ariel dalam setahun potong rambut sama Kayanus atau dalam sebulan? Waktu pas lagi dulu sempet tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu, itu hampir tiap minggu tuh pernah. Hampir tiap minggu. Hampir tiap minggu ada, tapi normalnya sih 2 minggu 3 minggu gitu. Soalnya kadang kan kalau rambut cowok memang rata-rata kalau yang samping habis, kalau tumbuh dikit kan udah kelihatan berantakan. Iya. Apalagi artis-artis ini kan ngelihatnya kan kadang kameranya nge-zoom gitu kan, jadi bakal kalau ada yang berantakan atau udah panjang dikit lebih kelihatan gitu loh, lebih kelihatan nggak rapi gitu. Jadi frekuensinya sih emang cukup sering gitu. Oke. Kalau sekarang Sekarang baru minggu lalu juga potong. dalam sebulan pasti ada lah ya potongan Sebulan rambut ada. selalu ya. 1-2 minggu sih kayaknya. 1-2 minggu sekali. Nah ini kalau misalnya seorang Ariel Noah atau artis itu mereka tuh endorse apa bayar sih? Nah, Breezer, gimana? Seru kan obrolan gue tadi? Kalian bisa tonton lanjutannya di podcast gue selanjutnya ya. Sekarang gue udah mau siap-siap nih buat buka puasa. Oh iya, sekarang gue lagi seneng banget nih masak sendiri di rumah. Karena lagi pandemi ini gue sebel masak sendiri di rumah. Dan gue gak perlu khawatir, karena gue selalu masak dengan perlengkapan dari Philips. Gue sekarang lagi menjalani banget nih hidup sehat. Karena itu, gue selalu masak menggunakan air fryer dari Philips. Dan sekarang Philips mengeluarkan Air Fryer XL HD 9270 yang dilengkapi dengan teknologi Rapid Air, hasilkan hidangan yang renyah di luar dan lembut di dalam. Oke, sekarang langsung ke dapur gue ya. Ada Chef Agus Sasirangan lagi masak buat menu berbuka puasa. Kalian bisa tonton dan bisa ikuti resepnya. Yuk ke dapur gue.
Halo, saya Agus Asirangan di Inovasi Dapur Ramadan bersama Philips. Resep spesial kali ini nasi liwet katsu. Di sini ada beras, daun salam, bawang putih goreng, bawang merah goreng, lengkuas ikan teri, kaldu ayam bubuk, margarin. Nah, ini kita masak hingga matang. Di sini saya menggunakan Philips Digital Rice Cooker terbaru HD4515. Buat chicken katsunya, tambahkan jahe parut, garam, merica bubuk, bawang putih cincang. Kita akan baluri ke tepung tapioka, ke kocokan telur, ke tepung roti. Akan kita goreng menggunakan air fryer. Kita pilih menu chicken, suhunya kita atur 180 derajat Celcius untuk waktunya 15 menit. Buat gorengan sehat setiap hari dalam jumlah banyak dengan Philips Air Fryer XL HD 9270 yang dilengkapi dengan teknologi Rapid Air, hasilkan hidangan yang renyah di luar dan lembut di dalam. Siram dengan sausnya. Menarik sekali kreasinya. Ini dia nasi liwet katsu, jangan lupa dicoba. Sayang langsung di-crush gitu, motong. Jadi dia sliding shoot gitu. Dia untuk tekstur gitu. Ini di atas 10. Di atas 10 juta. Wigiono, mau tanya sekali guntingin Ariel bayarannya berapa ya, Dit?